Bang Bakso di Lok Sumaya akhirnya menemui titik terang. Sudah ya, kenapa polisi seakan lambat menangani kasus ini? Biasanya itu nggak sampai berhari-hari sudah ketahuan siapa pelakunya, ciri-cirinya sudah ketahuan. Karena mereka bisa melacak proyektilnya itu. Proyektilnya resmi dari negara apa enggak? Langsung ketahuan. Karena salah satu keluarga korban ini mengenali pelakunya, diduga adalah oknum berseragam militer yang bertugas di Lok Sumawe. Dan keluarga korban juga sudah membuat laporan resmi ke Detasemen POM yang ada di Lok Sumawe. Pelakunya adalah oknum militer ini, kami berharap pelakunya bisa pengadilan umum, jangan di pengadilan militer. Karena kalau pengadilan militer terkesan pengadilan keluarga, seperti kasus-kasus yang sudah, tidak ada rasa keadilan bagi keluarga korban. Di balik konferensi pers di kantor polisi kemarin, saya melihat sesuatu keanehan dari tersangka. Ada sesuatu ketakutan di wajahnya, bahkan dia ingin menangis. Dia ingin berbicara kepada wartawan, tapi ada yang teriak dari belakang. Hal ini menandakan dalam kasus ini ada orang besar yang terlibat. Ya, kalian masyarakat Aceh harus benar-benar memantau kasus ini. Ini bukan kasus biasa. Ini sama seperti kasus Peggy Vina Cirebon. Ya, sama persis wajahnya, rautnya, ketakutan, tertekan, diintimidasinya. Ya, kalau kita biarkan, maka dalang utama di balik kasus ini akan bebas. Hati-hati, kita harus sama-sama pantau kasus ini. Dalang di balik kasus ini harus terungkap. Salam wajah langsa. Pelakunya yang menyuruh saya, Pak. Tolong bantu saya untuk wartawan. Ya, tolong bantu saya, Pak. Tadinya disuruh orang. Saya tidak adanya tembak depan rumah. Apa mati dulu? Apa mati dulu kan? Bayangi, pedagang bakso di Lok Sumawe didor tengah malam. Dan pelakunya nangis waktu ditangkap. Katanya, dia cuma disuruh dan apa benar cuma gara-gara uang. Pelaku utamanya inisial AG, 35 tahun. Dibekuk polisi jam 6 pagi di Bir N. Barang bukti? Sama mobil buat kabur. Pas digiring, si AG nangis kejer, bilang, saya disuruh Pak, tolong bongkar semuanya. Lah ini jelas. Dul bilang gini, kalau eksekutornya nangis minta tolong, berarti yang nyuruh masih melenggang bebas. Ini bukan kasus sendirian, rupanya bermula dari transfer 90 juta rupiah. Korban bilang 30 juta dipakai buat bayar utang. Mereka sempat ribut, gak kelar. Besoknya, balik lagi rame-rame. Ini kalau bahasa kita, uang gak jelas, emosi numpuk, ujungnya bahaya. 9 November malam, korban dibawa dari warung, dipindah ke jembatan. Ada mobil lain datang, udah kayak operasi kecil. Cekcok 15 menit, AG didor 2 kali. Ini bukan spontan, ini langkah-langkah orang yang sudah disetir. Kapolres bilang masih ada 2-3 orang lain. Bisa dari Aceh Utara, Sumut, bahkan luar negeri. Senjatanya pun dari DPO. Kami warga cuma minta satu, jangan berhenti di satu tersangka. Dalangnya, penyuruhnya, pemasok senjata. Semua harus terang. Keadilan buat pedagang bakso, bukan buat jaringan gelap. Guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki Kelpi. Nah, ini ada masuk ke excitement baru ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info ya terkait kejanggalan tersangka ya pedagang bakso ya Lok Sumawe yang berhasil ditangkap di Birun ya. Detik-detik saat ia minta tolong ke wartawan, suara teriakan di belakang bikin langsung menangis gitu guys ya. Ada fakta yang disembunyikan demi melindungi seorang elit katanya gitu guys ya. Kalau lihat beritanya ini guys, mungkin kalian sudah teringat ya, mungkin kalian teringat-ingat dengan kasus yang dulu ya, yaitu Peggy Setiawan tentang Vina ya, kasusnya Vina yang dituduh ya melakukan pembunuhan, tapi ternyata tidak terbukti dan sekarang sudah bebas gitu loh guys ya. Nah ini apakah beritanya akan sama atau nasibnya akan sama ya, atau emang kasusnya sama seperti Peggy Setiawan yang dulu? Nah ini kita lihat lagi guys, mungkin ada beberapa info yang harus kalian dengar ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys. Dan ini kita lihat seperti apa ya beritanya. Tuh dia ngasih kode yang dikasih bulatan merah tuh guys. Pak, kami melihat Pak, semua pelakunya dan semua yang menyuruh saya, Pak. Tuh semua pelakunya berarti orangnya nggak satu orang nih ya, pasti banyak orang tuh semua. Tolong bantu saya pihak wartawan. Ya, tolong bantu saya, Pak. Berarti kita disuruh sama orang nih? Saya tidak ada niat untuk menembak almarhumah. Tuh tidak ada niat tuh. Tuh, hui, cina itu yang baju biru guys. Tuh diam cina katanya guys. Apa motif penembakannya? Hah? Jadi teringat yang kasih ya kan, sama ya kasih ya. Kayak waktu Peggy kan suruh diam tuh ya, waktu dia dipaksa gitu ya.
Yang menyuruh saya, Pak. Tolong bantu saya pihak wartawan. Ya, tolong bantu saya, Pak. Dibayar berapa, Pak? Saya tidak ada niat untuk menembak almarhumah. Dia antara tidak niat itu emang disuruh atau emang bukan dia gitu, kayak misalnya emang dia yang menembak tapi dia yang disuruh gitu loh, suruhan. Tapi ada juga kemungkinan besar dia itu bukan gitu, kayak dituduh gitu loh guys ya, difitnah gitu guys ya. Nah ini ada masih tanda tanya guys dari perkataannya beliau. Assalamualaikum, salam rekan setia seluruh Aceh. Saya yakin Di tangisan AG, pedagang bakso di Lokmawe ya, ngaku disuruh tolong bantu saya Pak, katanya gitu. kalian yang menyaksikan video konferensi pers kasus penembakan tukang bakso di Lok Semawe melihat ada kejanggalan yang terjadi pada pelaku ini, tersangka ini. Saat ditanyai wartawan, dia ingin menangis dan ingin minta tolong kepada wartawan untuk mengungkap pelaku lainnya, tapi tiba-tiba di belakang dia ada yang teriak seperti mengancam, dan pelaku ini langsung terdiam seperti ketakutan. Ini menimbulkan tanda tanya besar, ada apa di balik kasus ini. Dan kita juga tahu dari berita-berita sebelumnya, sebelum kematian tukang bakso, ada ramai yang berjumpa dengan dia. Ya, dengan demikian berarti ada tersangka-tersangka lainnya, namun yang ditangkap cuma satu. Nah, bisa jadi gitu ya. Karena tadi dia bilang semua ya, bilangnya semua. Kalau misalnya satu orang mungkin dia akan menyebutkan ke satu orang atau dua orang. Ini berarti banyak guys pelakunya. Jadi kita masyarakat Aceh harus benar-benar memantau kasus ini. Jangan didiamkan. Karena masih ada pelaku-pelaku yang berbahaya di belakang yang mengancam kita sebagai masyarakat masih berkeliaran. Waduh, parah banget sih ya. Nah, selain wajahnya mirip, perhatikan kodenya guys ya. Selain wajahnya mirip. Tuh, dia kayak suruh diam tuh mulutnya ya. Seperti ada sesuatu yang coba dirahasiakan guys. Wow, alam ya. Semoga ini bukan cerita Sambo selanjutnya guys. Info penting guys, kalian harus tahu khususnya bapak-bapak ibu-ibu warga Aceh. Jujur, gua agak janggal sekaligus kasihan sama bapak-bapak ini. Detik-detik saat ia minta tolong ke wartawan, suara teriakan di belakang bikin langsung menangis. Kita kan negeri hukum, harusnya kita kalau minta tolong tahu kan ke siapa, harusnya kan ke Isulok. Dia malah minta tolong ke wartawan, teriak-teriak. Tapi nggak tahu nih, ini intel atau bukan, atau siapa, atau warga biasa. Kita spekulasi aja ya, apa yang kita lihat gitu. Dia langsung Jadi yang belum tahu bapak tadi siapa? Bapak tadi adalah gara utang 90 juta pedagang bakso ditewas ditembak. Pelaku ngaku sebagai orang suruhan. Jadi entah nih dalam utamanya siapa. Apakah ini cuma dikambing hitamkan atau memang pelakunya? Tapi kalau dari segi ekspresi, dari segi ketakutan, kebingungan, dia sama kayak kasus Vina Cirebon guys. Dari ekspresi-ekspresinya ya. Dan ya waktu itu yang kasus Vina Cirebon, lawyernya gue kenal dan gue tahu sedikit ya asli kasusnya gimana ya. Gue curiga dia diperlakukan yang sama. Ayo guys, kita bantu bapak ini, kita bantu pecahkan dalam utamanya secepat mungkin. Dari kasus-kasus sebelumnya pasukan gue cuman karena nge-share kasus ya rata-rata selesai lah. Kalian bisa lihat video gue sebelumnya. Kita harus menolong guys, apalagi ini saudara kita dari Indonesia ya, khususnya warga Aceh. Semoga bapak ini terselamatkan. Waduh, ini masih simpang siur ya, karena belum ada kelanjutan. Takutnya ya benar, takutnya seperti kasusnya Peggy Setiawan itu loh. Jadi dia tidak bersalah kan, tapi dituduh, disuruh, di ini, wah parah sih waktu itu ya kasusnya, sampai berapa bulan itu ya. Aku bahas, mungkin kalian bisa cek sendiri di beranda YouTube aku itu banyak banget kasus waktu membahas kasusnya Peggy Vina dulu ya. Itu sampai berapa bulan tuh kasusnya, wah parah dan bikin greget gitu ya. Apalagi sampai sekarang juga pelakunya masih bebas ya, itu Pak Rudi ya kalau nggak salah, Rudiana ya. Nah itu guys infonya terbaru dari kasus yang lagi viral ini guys ya. Kira-kira apakah ini benar bukan pelaku yang sebenarnya atau dikambing hitamkan, atau emang dia pelakunya hanya untuk berdalih saja? Nah mungkin kalian punya info lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Kita tunggu saja, mungkin ada info lebih lanjut ya terkait kasusnya ini guys ya.
Sekian dulu infonya. Mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dimudahkan di urusan dan rezekinya guys. Sampai jumpa. See you guys.